Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya sampaikan cerita nomor 89, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Sesungguhnya musuh itu sekalipun sudah menyerahkan diri, yakni tunduk padamu, tetapi kalau pada suatu hari apabila melihat ada kesempatan kealpaan dari dirimu, maka musuh itu tentu akan melompat dan membinasakanmu. Maka hati-hati dengan orang yang pernah menjadi musuhmu. Baik, saya sampaikan cerita ke-89. Usai melakukan sholat maghrib, ia berkumpul di Masjid Nabawi dengan para kiai. Di antara kiai itu hadir juga ulama setempat yang merupakan hadirin termuda dalam kesempatan itu. Namun anehnya seorang kiai yang paling tua mendadak menyodorkan kitab kuning kepadanya. Ia berkata dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesianya adalah demikian. Anakku, bacalah untukku kitab ini dan jelaskan. Tentu saja orang tua yang tak dikenalnya itu membuatnya heran dan bingung. Loh tuan, kan banyak yang lebih tua dan lebih alim daripada saya. Mengapa harus saya? Orang itu menunjuk satu persatu nama-nama kiai yang ada di situ. Apakah kamu mau dibelenggu oleh Tuhan? Ucap orang itu. Tetapi bagaimana? Ilmu saya amat sedikit, Tuan. Ucapnya lagi. Pokoknya bacakan saja. Saya hanya mau dengar dari kamu. Titik. Orang itu setengah memaksa. Dengan terpaksa, Pak Kiai yang saat itu masih muda itu membacakan dan menjelaskan isi kitab itu. Baru satu lembar, ia menyetop dan menciumnya sambil menangis terseduh. Pak Kiai sedikit pun tidak menyangka setelah orang tua itu memerintahkan membaca, ia menyelinapkan uang rial di sakunya untuk ongkos pulang. Pak Kiai yang saat itu masih muda baru memahami peristiwa itu setelah ia kembali ke Indonesia. Ia ingat bahwa apa yang dibacanya itu adalah surah Mubtada, artinya langkah permulaan. Mungkin saya harus melangkah terjun ke pesantren saat itu, kenang beliau dalam hati. Karena Pak Kiai sendiri saat di Indonesia masih bingung apakah ia harus kembali ke pesantren atau tidak. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak
keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di Tanah Suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke Tanah Suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di Tanah Suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini.
yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan channel YouTube yang ada di laptop ataupun HP Anda, maka Anda klik gambar yang ada seperti ini ya, ada kaca pembesar seperti ini. Anda klik, nanti kemudian di sana di kolom teratas ada tulisan telusuri YouTube. Ketik saja SAW20 SAW20 ya. Ketika Anda sudah mengetik SAW20, maka insya Allah nanti akan masuk di channel saya. Atau ketika Anda nanti sudah mendapatkan channel saya, maka lihat ya, dilihat di channel saya itu gambarnya adalah saya pakai topi ya, pakai topi begitu ya. Nah ini di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.